Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pemilihan bahasa. Saya Indrida Neobe dengan NPM 31220091 sebagai moderator dan pemateri 2. Saya Ansila Petrus Fahik, NPM 31220030, pemateri 1. Saya Maria Clemencia Hane dengan NPM 31220088 sebagai pemateri ketiga. Saya Yunita Malafu dengan NPM 31220126, pemateri keempat. Saya Yanti Mariana Bani dengan NPM 31220008, pemateri keenam. Saya Dudesta Tahap dengan NPM 31220115, pemateri ketiga. Saya Akhirnya Lutan Asa, NPM 31220026, saya sebagai pemateri ke-8. Pemilihan bahasa. Pengertian pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa adalah proses memilih kata, gaya, dan struktur kalimat yang sesuai dengan lawan bicara, tempat, dan tujuan komunikasi. Tujuannya agar komunikasi berjalan efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi. Jadi dalam pemilihan bahasa, faktor yang mempengaruhi itu yang pertama, siapa lawan bicara kita. Misalnya dalam bicara dengan orang tua atau dengan teman kita, tentu pemilihan bahasa kita berbeda. Yang kedua, tempat komunikasi. Tempat komunikasi juga merupakan salah satu dari pemilihan bahasa tersebut. Yang kedua, tujuan dari pembicaraan kita. Yang ketiga, suasana komunikasi. Selanjutnya, jenis bahasa berdasarkan situasi. Jenis bahasa berdasarkan situasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bahasa formal. Bahasa formal digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan bisnis, pidato, atau dokumen resmi. Bahasa formal cenderung lebih sopan dan menggunakan kata-kata yang lebih baku. Yang kedua, bahasa informal. Bahasa informal digunakan dalam situasi santai seperti percakapan dengan teman-teman atau keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa informal cenderung lebih santai dan menggunakan kata-kata yang lebih akrab. Yang ketiga, bahasa kasual digunakan dalam situasi sehari-hari seperti percakapan dengan orang yang kita kenal. Bahasa kasual cenderung lebih santai daripada bahasa formal, tetapi masih dengan sopan. Yang keempat, bahasa intim. Bahasa intim digunakan dalam situasi yang sangat dekat, seperti percakapan antara pasangan atau keluarga inti. Cenderung sangat santai dan menggunakan kata-kata yang akrab. Yang kelima, bahasa konsultatif. Digunakan dalam situasi profesional seperti percakapan antara dokter dan pasien. Yang keenam, bahasa Freudian. Digunakan dalam situasi yang sangat formal dan tidak berubah seperti teks undang-undang, perjanjian, atau dokumen-dokumen resmi. Yang berikut, bahasa dan identitas. Bahasa mencerminkan kepribadian. Yang kedua, bahasa menunjukkan latar belakang dan budaya. Yang ketiga, bahasa mempererat atau menjauhkan hubungan sosial. Yang berikut, pengaruh media sosial. Pengaruh media sosial ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, bahasa lebih santai dan efektif. Yang kedua, munculnya istilah baru seperti LOL dan OOTD. Yang berikut, pentingnya menjaga etika dan sopan santun dalam bahasa digital. Yang berikut, kesalahan umum dalam pemilihan bahasa. Yang pertama, bahasa kasar kepada orang tua atau guru. Yang kedua, istilah asing tidak sesuai konteks. Yang ketiga, bahasa gaul dalam tugas resmi. Yang keempat, tidak peka terhadap situasi komunikasi. Yang berikutnya, peran guru dan orang tua menjadi contoh. Yang pertama, penggunaan bahasa yang baik.
dan yang kedua mengajarkan etika berbicara, dan yang ketiga membiasakan penggunaan bahasa yang baik. Jadi kesimpulannya, pemilihan bahasa penting untuk keberhasilan komunikasi. Harus disesuaikan dengan situasi dan lawan bicara. Bahasa yang baik mencerminkan pribadi yang baik. Baik, sekian dari presentasi kami kali ini. Selamat sore dan sampai jumpa.